Anak Bali Dianyus sore pemirsa, polisi menggerebek tempat judi online di sebuah apartemen kawasan Jakarta Utara. Dari penggerebekan tersebut, polisi mengamankan seorang pelaku dan sejumlah alat untuk mengendalikan permainan judi online. Anggota polisi dari unit Vice Control Polres Jakarta Barat menggerebek tempat judi online di sebuah apartemen di kawasan Jakarta Utara. Petugas berhasil masuk ke dalam kamar apartemen dan langsung menginterogasi seorang pelaku. Pelaku diduga sebagai pengendali permainan judi online. Polisi juga mendapati salah satu kamar yang tengah dioperasikan untuk judi online. Usai ditemukan bukti kuat, polisi kemudian memborgol kedua tangan pelaku dan melakukan penggeledahan di sejumlah ruangan lain. Dari kamar apartemen ini, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa alat-alat elektronik yang digunakan untuk mengendalikan judi online. Untuk kepentingan pemeriksaan dan penyelidikan, pelaku bersama barang bukti dibawa ke Polres Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Jerat setan judi online semakin merajalela di Indonesia. Mirisnya, judi online telah merambah ke segala usia. PPATK mengungkap dari 4 juta pemain judi online, 2% diantaranya merupakan anak-anak berusia di bawah 10 tahun. Yang mirisnya lagi, seorang ayah sampai menjual bayinya seharga 15 juta rupiah lantaran kecanduan judi online. 3 orang mengalami depresi. 2 wanita selebgram ditangkap polisi. Polisi menangkap 172 dari judi online hingga 600 triliun rupiah. Tangis haru pecah saat seorang ibu menggendong anaknya yang sempat hilang karena dijual sang suami. Bagaimana tidak, ibu korban, Rusmala Dewi, panik dan kebingungan saat pulang ke rumahnya di Tangerang, Banten usai kerja memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya di Kalimantan. Saat tiba di rumah, Rusmala justru tak menemukan bayinya yang baru berusia 11 bulan dan mengetahui sang suami malah tega menjual buah hatinya. Bayinya dijual suami karena kehabisan uang akibat judi online dengan harga 15 juta rupiah. Kebetulan waktu itu saya tibanya malam, terus dia bilang, "Apa kayak orang gugup, nggak bisa ngomong, kayak orang panik, nggak bisa ngomong." Terus saya desak di situ, "Kemana anak kita?" Baru dia jawab, "Bawa anak kita jual dengan harga 15 juta di Tangerang." Dia COD di pinggir kali Cisadane. Di situ saya shock sebagai seorang ibu, kenapa? Ayah bayi, RA, kemudian ditangkap Satreskrim Polres Metro Tangerang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kasus ayah jual bayi merupakan salah satu dari jutaan kasus judi online yang semakin merajalela di Indonesia. Pemerintah terus berupaya untuk memberantas praktek perjudian yang nyatanya mudah diakses di dunia maya. Pemerintah melalui Kemenkominfo telah memblokir ribuan, bahkan jutaan aplikasi judi online. Namun aplikasi baru masih terus bermunculan. Judi online ini sudah merambah seluruh masyarakat Indonesia dan merata ya. Tapi kalangan generasi muda ini kan harus kita literasi supaya jangan terjebak judi online, apalagi anak-anak, karena menurut data PPATK ada 194.000 anak-anak yang terindikasi bermain judi online kan. 194.000 itu bukan jumlah yang sedikit loh. Anak-anak. Nah itu kan karena itu literasinya juga buat ibu-ibu gitu. Juga ibu-ibu supaya perhatian kalau anaknya kusuk sendiri lagi main HP. Jangan-jangan itu judi online, apalagi sudah menyangkut keuangan keluarga. Ada indikasi baru pulsa handphone itu digunakan juga untuk judi online, ya. Jadi uangnya diputerin seolah-olah jual beli pulsa nih, enggak lah. Nah karena itulah kita dari Kementerian Komunikasi Informatika membuat regulasi untuk membatasi transfer pulsa maksimal 1 juta rupiah per hari. Karena masa ada transaksi pulsa bisa 500 juta sehari, 1 miliar sehari, untung buat apa? Ini mulai kapan, Pak? Oh, kemarin udah kita ini. Dari kemarin.
dari kemarin. Ya. Data yang dirilis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan per Juli 2024 menyebutkan pemain judi online di Indonesia mencapai 4 juta orang. Jumlah ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah pemain judi online terbesar, mengalahkan negara ASEAN lain. Ironisnya, sebanyak 2% dari jumlah tersebut merupakan anak-anak di bawah usia 10 tahun atau sekitar 80.000 anak. Sementara terbanyak ada di golongan usia 30 hingga 50 tahun dengan jumlah 1.640.000 orang. Tahun 2023, perputaran uang judi online naik drastis hingga 327 triliun rupiah. Hingga kuartal pertama tahun 2024, perputaran dana transaksi mencapai 600 triliun rupiah sejak tahun 2017. Pemerintah saat ini telah membentuk Satgas Judi Online dengan dikeluarkannya keputusan Presiden nomor 21 tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Judi Daring. Judi online itu sifatnya transnasional, lintas negara, lintas batas, dan lintas otorisasi. Sehingga salah satu pertahanan yang paling penting adalah pertahanan masyarakat kita sendiri, pertahanan masyarakat kita sendiri, dan juga pertahanan pribadi kita masing-masing. Oleh karenanya saya mengajak seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat luas untuk saling mengingatkan, saling mengawasi, dan juga melaporkan jika ada indikasi tindakan judi online. Data yang dihimpun dari Humas Polri tercatat pada tahun 2023 terdapat 1.196 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 1.967 orang. Sementara tahun 2024 tercatat 792 kasus judi online dengan tersangka sebanyak 1.158 orang. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Presiden Joko Widodo mengungkap setelah pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto, dirinya langsung pulang ke kediaman pribadinya di Solo pada sore harinya. Terkait kemungkinan mendampingi Prabowo saat pelantikan di DPR, Jokowi membuka peluang tersebut. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, jangan lupa cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Rakyat Bersuara bersama rekan Aiman Wicaksono. Dan saya Diandra Mukni mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Hadirin dimohon berdiri. 20 Oktober, Presiden terpilih Prabowo Subianto akan dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia dan akan memimpin dalam 5 tahun ke depan. Presiden Joko Widodo mengungkap setelah pelantikan Prabowo, dirinya akan pulang ke kediaman pribadinya di Solo pada sore harinya. Dirinya juga mengatakan keinginan sederhananya untuk beristirahat setelah tidak lagi menjabat sebagai Presiden. Mengenai kemungkinan dirinya mendampingi Prabowo saat pelantikan di DPR, Jokowi membuka peluang tersebut. Oktober Bapak atau pulang ke Solo atau bagaimana Pak? Tanggal 20 Oktober sore saya pulang ke Solo. Bapak akan ngapain Pak setelah pelantikan Pak? Setelah pensiun, setelah tidak lagi menjabat, Bapak akan aktivitasnya ngapain Pak? Ada kegiatan khusus yang akan Pulang ke Solo dulu. Liburan Pulang ke Solo dulu. Terima kasih Bapak. Tidur.